Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang mempresentasikan mengenai risiko suku bunga. Pertama-tama, perkenalkan, saya Tari Zandini Pratiwi. Saya Siti Najla Aulia Arifin. Saya Siti Afia Hardinar Nazifa. Next. Yang pertama, definisi dari risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Risiko suku bunga menurut Masyud Ali adalah terjadi sebagai akibat dari terdapatnya mismatch atas maturitas pada interest rate related produk di sisi aktiva dan pasiva neraca bank. Sederhananya, risiko suku bunga itu ketika suku bunga meningkat, harga obligasi atau instrumen pendapatan tetap lainnya biasanya turun karena investor beralih ke investasi baru dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, sehingga nilai pasar dari obligasi yang menurun. Risiko suku bunga ini sangat relevan bagi lembaga keuangan dan investor karena perubahan suku bunga dapat berdampak langsung pada pendapatan, nilai ekonomi, dan stabilitas keuangan mereka. Jadi jika risiko suku bunga ini tidak dikelola dengan baik, risiko suku bunga dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, manajemen risiko suku bunga melibatkan identifikasi, pengukuran, dan mitigasi dampak fluktuasi suku bunga terhadap aset dan liabilitas keuangan dengan menggunakan berbagai strategi seperti diversifikasi portofolio, lindung nilai atau hedging, menggunakan instrumen derivatif seperti swap suku bunga, opsi, dan kontrak berjangka, serta manajemen durasi dan pencocokan arus kas aset liabilitas. Jadi ringkasnya, risiko suku bunga ini adalah risiko yang timbul dari perubahan suku bunga pasar yang menyebabkan nilai aset berbunga menurun atau pendapatan keuangan yang berfluktuasi. Risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Dengan demikian, risiko suku bunga itu merupakan salah satu risiko pasar yang penting untuk dikelola secara efektif agar dapat meminimalkan potensi kerugian dan menjaga stabilitas keuangan bagi investor maupun lembaga keuangan. Next. Kemudian risiko pada situasi suku bunga dan saham. Mekanisme pengaruhnya yang pertama itu ada harga obligasi. Jadi hubungan terbalik antara suku bunga dan harga obligasi dinyatakan. Berikut ada rumusnya yaitu P sama dengan sigma C per 1 plus R plus F per 1 plus R pangkat N, di mana P itu harga obligasi, C itu adalah kupon, F itu adalah nilai nominal, R suku bunga, dan T periode waktu. Next. Kemudian yang kedua ada biaya modal perusahaan, yaitu kenaikan suku bunga yang meningkatkan biaya pinjaman, mengurangi laba bersih perusahaan, dan berdampak pada harga saham. Yang ketiga, diskonto arus kas, yaitu tingkat diskonto yang lebih tinggi menurunkan nilai sekarang atau NPV dari proyek investasi. Next. Kemudian risiko saham. Risiko saham itu adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan antara hasil atau return aktual yang diperoleh investor dengan hasil yang diharapkan dari investasi saham tersebut. Dengan kata lain, risiko saham itu mencerminkan ketidakpastian atau variabilitas pengembalian investasi saham yang dapat menyebabkan investor mendapatkan keuntungan lebih rendah atau bahkan kerugian dibandingkan ekspektasi awalnya. Jadi, risiko saham itu ada risiko likuiditas, yaitu kayak risiko kesulitan menjual atau membeli saham tanpa mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Dan hal ini terjadi jika saham kurang dinikmati atau likuiditasnya terbatas, sehingga investor mungkin harus ngejual dengan harga yang lebih rendah dan dari yang diharapkan. Yang kedua itu ada risiko forced delisting, yaitu risiko saham perusahaan dihapus dari bursa efek. Jadi biasanya karena masalah keuangan atau hukum yang signifikan sehingga investor itu bisa kehilangan nilai investasi karena saham menjadi tidak liquid atau nilainya turun drastis. Yang ketiga itu risiko capital loss. Jadi risiko kerugian modal ketika harga saham turun di bawah harga beli investor
yang bisa terjadi akibat fluktuasi pasar, kinerja perusahaan yang buruk, atau faktor yang eksternal lain. Kemudian juga ada risiko pasar atau systematic risk. Jadi risiko yang mempengaruhi seluruh pasar saham akibat perubahan kondisi ekonomi, politik, suku bunga, dan sentimen investor. Jadi risiko ini tuh tidak dapat dihilangkan dan mempengaruhi semua saham secara umum. Kemudian ada risiko yang tidak sistematis, yaitu risiko yang bersifat spesifik pada perusahaan tertentu, kayak risiko kebangkrutan atau masalah manajemen. Dan risiko ini tuh dapat dikurangi dengan diversifikasi portofolio. Kemudian risiko inflasi dan risiko daya beli itu tuh adalah risiko bahwa inflasi akan mengurangi nilai real pengembalian investasi saham sehingga investor menuntut premi risiko tambahan. Kemudian juga ada risiko nilai tukar dan risiko politik. Itu bisa juga disebut risiko negara, yaitu risiko yang timbul dari fluktuasi nilai tukar mata uang dan kondisi politik suatu negara yang dapat mempengaruhi nilai saham perusahaan yang beroperasi di negara tersebut. Jadi singkatnya itu risiko saham yaitu ketidakpastian atas tingkat pengembalian investasi saham yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda dari yang diharapkan. Dan risiko ini berasal dari berbagai faktor pada pasar, perusahaan, dan ekonomi yang saling terkait. Investor perlu memahami dan mengelola risiko ini, misalnya dengan melakukan diversifikasi portofolio dan analisis fundamental, supaya dapat meminimalkan potensi kerugian dan memaksimalkan potensi keuntungan. Jadi jenis utamanya itu ada risiko pasar, likuiditas, risiko inflasi, itu penurunan daya beli return investasi ketika inflasi melebihi imbal hasil, lalu ada risiko spesifik perusahaan kayak kebangkrutan, skandal manajemen, dan penurunan kinerja operasional. Next. Kemudian ada analisis risiko saham, yaitu metodenya ada beta, itu tuh untuk mengukur sensitivitas terhadap pasar. Alat analisisnya itu beta lebih besar dari satu, berarti lebih volatil. Kemudian bisa menggunakan value at risk atau VAR. Ini untuk mengukur estimasi kerugian maksimum harian. Itu alat analisisnya bisa menggunakan simulasi Monte Carlo. Terus ada Sharpe rasio, ini untuk return disesuaikan rasio. Next. Kemudian ada interaksi risiko suku bunga dan saham. Jadi terdapat efek gabungan yang pertama dari sektor perbankan, yaitu kenaikan suku bunga meningkat margin bunga bersih atau NIM, tetapi menekan permintaan kredit. Yang kedua, saham growth face value, yaitu saham growth atau nilai masa depan tinggi itu lebih sensitif terhadap kenaikan bunga dibandingkan saham value. Next. Kemudian manajemen risiko terintegrasi. Jadi MRT ini adalah pendekatan sistematis dan menyeluruh yang dilakukan oleh seluruh tingkat organisasi, mulai dari dewan komisaris, direksi, manajemen, hingga personel lainnya. Jadi untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau semua risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan secara strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan. Jadi manajemen risiko terintegrasi ini adalah proses yang diaplikasikan secara menyeluruh di seluruh perusahaan, bukan sebagai aktivitas terpisah atau ad hoc, melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola dan strategi organisasi. Kemudian pendekatan MRT ini mengelola risiko secara holistik dengan memperlakukan portofolio risiko secara terpadu sehingga risiko-risiko yang saling berinteraksi dapat dipahami dan dikendalikan bersama-sama. Dan MRT ini berfungsi sebagai bahasa bersama dalam organisasi untuk mengkomunikasikan profil risiko dan ekspektasi terkait risiko yang dapat diterima atau risk appetite. Untuk tujuan dan manfaatnya, manajemen risiko terintegrasi ini memberikan jaminan yang masuk akal atau reasonable assurance bahwa risiko-risiko yang dihadapi perusahaan tetap dalam batas toleransi yang telah ditetapkan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.
Kemudian MRT ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif dengan informasi risiko yang konsisten dan akurat di seluruh tingkatan organisasi. Kemudian MRT ini juga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mengalokasikan tindakan mitigasi risiko secara efisien dan prioritas risiko yang tepat. Lalu, MRT juga dapat membantu organisasi dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku serta meminimalkan potensi kerugian hukum dan reputasi. Kemudian, MRT juga dapat memungkinkan organisasi untuk pulih lebih cepat dari risiko atau bencana yang tidak diinginkan dan mempertahankan keberlanjutan bisnis. Untuk implementasinya sendiri, MRT dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, mulai dari identifikasi risiko, evaluasi, mitigasi, hingga pemantauan dan pelaporan risiko. Kemudian juga dapat melibatkan komunikasi dan kolaborasi yang baik antar unit kerja dan dukungan penuh dari manajemen puncak agar budaya sadar risiko dapat tertanam di seluruh organisasi dan dapat menggunakan teknologi dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko dan mengurangi risiko manual. Jadi, manajemen risiko terintegrasi ini adalah pendekatan holistik dan sistematis yang menggabungkan seluruh aktivitas pengelolaan risiko dalam satu kerangka kerja terpadu di seluruh organisasi. Pendekatan ini memastikan risiko-risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan dapat dikelola secara efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan keberlanjutan bisnis. Nah, itu yang pertama ada diversifikasi multi aset, yaitu kombinasi saham, obligasi, dan emas untuk mengurangi korelasi risiko. Yang kedua ada stress testing, yaitu simulasi skenario terburuk dari seperti kenaikan bunga 300 bps plus resesi ekonomi. Dan yang ketiga dynamic asset allocation, yaitu penyesuaian proporsi aset berdasarkan sinyal makroekonomi dan valuasi pasar. Next. Kemudian risiko pada situasi suku bunga dan saham. Jadi, pada saat seorang memutuskan untuk menempatkan dananya di bank dalam bentuk time deposit atau deposito, berarti artinya ia sudah melihat sisi keuntungan dan kenyamanan, terutama jika ia membandingkan berinvestasi di tempat lain seperti membeli saham. Kemudian kondisi pasar saham yang berfluktuasi menyebabkan tingkat risiko memiliki posisi tersendiri. Tingkat return yang diharapkan juga penuh dengan kondisi yang berfluktuasi. Dengan kata lain, jika estimasi keuntungan yang diharapkan tidak tercapai atau aktual return-nya adalah tidak diperoleh bahkan terlalu jauh, maka terjadi kerugian. Next. Maka kita dapat memberikan suatu penegasan dalam konteks manajemen risiko, yaitu pada saat suku bunga mengalami kenaikan dan harga saham di pasar mengalami penurunan, maka investor akan cenderung memindahkan dananya dari saham ke deposito. Jadi, pada saat kondisi pasar saham mengalami kenaikan atau bergairah, maka investor cenderung akan memindahkan dananya tersimpan di deposito ke saham dengan alasan berinvestasi di saham adalah memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian investor adalah mereka yang memiliki karakteristik penghindar risiko dan menyukai keuntungan. Next. Kemudian adalah risiko suku bunga dalam konteks saham. Jadi, risiko suku bunga dalam konteks saham adalah risiko yang timbul akibat perubahan tingkat suku bunga pasar yang berdampak negatif pada harga saham dan pendapatan perusahaan emiten. Ketika suku bunga naik, beban bunga perusahaan dapat meningkat sehingga profitabilitas menurun, yang kemudian menekan harga saham di pasar modal. Selain itu, kenaikan suku bunga membuat instrumen investasi berbunga seperti deposito menjadi lebih menarik dibandingkan saham, sehingga investor cenderung memindahkan dananya dari saham ke instrumen tersebut yang juga menyebabkan turunnya harga saham. Jadi perubahan suku bunga yang mempengaruhi nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan perusahaan, termasuk dividen yang diharapkan investor. Jadi kenaikan suku bunga meningkat
discount rate sehingga menurunkan nilai sekarang dari dividen dan laba perusahaan yang berujung pada penurunan harga saham. Dan sebaliknya, penurunan suku bunga biasanya mendorong investor untuk beralih ke pasar saham karena potensi return yang lebih tinggi, sehingga harga saham cenderung naik. Nah, secara lebih luasnya, risiko suku bunga ini merupakan salah satu sumber risiko sistematis yang dapat mempengaruhi variabilitas return saham. Dan risiko ini dapat menyebabkan ketidakpastian atas pengembalian investasi saham karena fluktuasi suku bunga dapat mengubah ekspektasi keuntungan dan keputusan investasi investor. Jadi, risiko suku bunga dalam saham ini adalah risiko penurunan harga saham dan return akibat kenaikan suku bunga yang meningkatkan biaya perusahaan dan menggeser preferensi investor ke instrumen lain yang lebih aman dan berbunga tetap. Untuk mekanisme pengaruhnya, yang pertama, efek diskonto arus kas, yaitu kenaikan suku bunga meningkatkan discount rate, menurunkan nilai sekarang, dividen, dan arus kas perusahaan. Rumusnya itu P0 sama dengan sigma T sama dengan 1, DT per 1 plus R pangkat T, di mana P0 itu harga saham, DT itu adalah dividen periode, R sama dengan suku bunga. Next. Kemudian yang kedua, biaya modal perusahaan. Suku bunga tinggi dapat meningkatkan biaya pinjaman korporasi, menekan laba bersih, dan kemampuan pembayaran dividen. Yang ketiga, perilaku investor, yaitu investor cenderung beralih ke instrumen pendapatan tetap ketika suku bunga naik dan dapat mengurangi permintaan saham. Next. Kemudian ada risiko saham terkait faktor makro. Jadi jenis risiko pertamanya, risiko utamanya, yang pertama risiko pasar. Dampak pada sahamnya itu minus 15% hingga plus 25% return tahunan. Sumber risikonya itu dari fluktuasi indeks pasar. Kemudian yang kedua dari risiko likuiditas, yaitu dampak pada sahamnya diskon 5 hingga 20% saat penjualan darurat. Sumber risikonya itu dari volume perdagangan rendah. Dan yang ketiga dari risiko inflasi. Dampak pada sahamnya adalah penurunan daya beli return 2-4%. Untuk sumber risikonya itu dari inflasi yang tidak terantisipasi. Next. Kemudian ada sumber risiko bunga. Jadi sebagai financial intermediaries, bank menghadapi risiko suku bunga dengan berbagai cara. Jadi pembahasan yang utama dan paling sering itu adalah bentuk risiko suku bunga timbul dari perbedaan waktu dari jatuh tempo atau maturity dan repricing atau penetapan ulang suku bunga terhadap suku bunga mengambang atau floating rate dari aset, liabilities, dan posisi off balance sheet atau OBS. Sementara, repricing terhadap ketidaksesuaian jatuh tempo atau mismatch merupakan fundament dari bisnis bank, dapat mengekspos pendapatan dan underlying nilai ekonomi atau economic value terhadap fluktuasi yang tidak diperkirakan sebagai perbedaan suku bunga. Next. Kemudian ada akibat risiko suku bunga. Jadi, perubahan dalam suku bunga dapat mempunyai pengaruh yang tidak menguntungkan baik bagi pendapatan bank maupun nilai ekonomi atau economic value. Hal ini memberikan dua perspektif yang terpisah namun saling melengkapi dalam melakukan asesmen terhadap exposure risiko suku bunga bank. Yang pertama yaitu earning perspektif. Jadi dalam earning perspektif, fokus analisa adalah pada akibat atau dampak perubahan tingkat bunga pada pendapatan yang dilaporkan atau akrual. Yang kedua, yaitu economic value perspektif, yaitu gejolak dalam suku bunga pasar dapat juga berakibat pada economic value dari posisi aset, liability, dan off balance sheet atau OBS bank. Next.
Yang ketiga ada embedded loss, yaitu sejauh ini penjelasan tentang earning perspective dan economic value perspective difokuskan pada bagaimana perubahan suku bunga mendatang atau future change dapat membawa akibat pada kinerja keuangan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najla. Tariza belum gue. Selanjutnya, fungsi tingkat bunga, yaitu tingkat bunga mempunyai beberapa fungsi atau peranan penting dalam perekonomian, yaitu membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian, B. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, dan pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi, C. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara, dan D merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Next. Kemudian akibat risiko suku bunga, yaitu praktik manajemen risiko suku bunga yang sehat atau sound practice, yaitu praktik manajemen risiko suku bunga melibatkan 4 elemen dasar dari manajemen instrumen aset, liability, dan OBS. Yang pertama, pengawasan yang memadai oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank, dan kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Kemudian pengukuran pemantauan dan pengendalian manajemen risiko yang memadai, dan pengendalian intern dan independen audit yang komprehensif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa. Terima kasih Tariza. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen resiko terpadu. Yang pertama itu ada stress testing, di mana definisinya itu adalah metode simulasi yang digunakan untuk mengevaluasi ketahanan portofolio atau institusi keuangan terhadap skenario ekstrim namun masuk akal. Lalu dari contoh-contoh skenarionya itu, contohnya kenaikan suku bunga 300 berbasis poin ditambah resesi ekonomi. Dampaknya bisa berupa peningkatan biaya pinjaman, penurunan harga obligasi, melemahnya permintaan konsumen, dan menurunnya pendapatan perusahaan. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana nilai portofolio berubah jika terjadi kejutan ekonomi besar. Lalu eh, ada krisis likuiditas pasar, di mana dalam skenario ini asumsinya adalah pasar keuangan mengalami kekeringan likuiditas, harga aset menjadi sangat volatile, dan spread bid-ask melebar, membuat penjualan aset menjadi sulit tanpa mengalami kerugian besar. Yang ketiga ada lindung nilai dinamis, yaitu yang biasa disebut dengan dynamic hedging. Lalu definisinya yaitu strategi lindung nilai yang disesuaikan secara berkala berdasarkan kondisi pasar terkini, bukan statis. Lalu uh, ada kombinasi instrumen, yaitu future indexnya digunakan untuk melindungi nilai ekuitas dari penurunan pasar secara keseluruhan. Lalu ada opsi suku bunga interest rate option untuk mengantisipasi perubahan suku bunga yang tajam, baik naik maupun turun. Lalu strategi ini bisa membantu menjaga exposure resiko tetap dalam batas toleransi tanpa harus menjual aset dasar. Lalu ada yang kelima ada dynamic asset allocation, yaitu definisinya strategi alokasi aset yang fleksibel dan disesuaikan secara berkala untuk mengoptimalkan resiko dan imbal hasil. Dasar dari rebalancing otomatis ini yaitu rasio P per E pasar, price to earning. Jika rasio price to earning-nya tinggi, investor bisa mengurangi exposure ekuitas, jika rendah bisa menambah.
Lalu ada yield obligasi pemerintah, yaitu yield yang tinggi bisa menarik investor untuk berpindah dari saham ke obligasi demi imbal hasil yang lebih aman. Lalu yang terakhir ada signal makroekonomi, yaitu misalnya sinyal perlambatan ekonomi bisa menjadi indikasi untuk memperkuat posisi di aset defensif seperti obligasi atau emas. Next. Lalu ada interaksi resiko suku bunga saham. Yang pertama itu ada efek sektoral, yaitu perbankan kenaikan 1% suku bunga meningkat NIM 0,3 sampai 0,5%, tapi menekan pemerintah kredit. Lalu untuk propertinya, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai sektor perbankannya, yaitu hal ini terjadi karena bank mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari kredit, sementara bunga simpanan tidak serta-merta naik secepatnya. Namun, permintaan kredit akan menurun karena biaya pinjaman meningkat, baik konsumen maupun perusahaan akan menunda atau mengurangi pengajuan kredit. Efek netonya bergantung pada elastisitas permintaan kredit dan posisi likuiditas anak. Likuiditas bank. Lalu yang kedua yaitu untuk sektor propertinya, yaitu sensitivitas tinggi terhadap suku bunga elastis negatif 1,2. Nah, penjelasan lebih lanjutnya yaitu sensitivitas sangat tinggi terhadap suku bunga. Elastisitas negatif 1,2 artinya setiap kenaikan suku bunga 1%, permintaan properti turun 1,2%. Hal ini terjadi karena sebagian besar pembelian properti dilakukan dengan pembiayaan kredit atau yang biasa kita tahu dengan KPR, dan bunga KPR sangat sensitif terhadap perubahan BI rate atau bunga pasar. Lalu untuk studi empirisnya, yaitu dampak kenaikan suku bunga pada emiten adalah LQ45, di mana pada penelitian 28 emiten LQ45 menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga sebesar 1% menurunkan return saham sebesar 0,8%. Meski demikian, secara statistik efek ini tidak signifikan, yang mungkin disebabkan oleh faktor kompensasi lain, misalnya ekspektasi pertumbuhan ekonomi atau earning resilience. Lalu untuk resiko pasar menyumbang 68 terhadap volatilitas return saham. Ini menegaskan bahwa faktor sistemik seperti kebijakan moneter dan sentimen global memegang peran dominan, sementara sisanya berasal dari risiko spesifik perusahaan. Next. Lalu untuk alat pengukurnya, yaitu yang pertama ada beta, mengukur sensitivitas terhadap pasar. Beta lebih besar 1 atau beta lebih besar 1 lebih volatile. Penjelasannya, definisi beta ini mengukur sensitivitas return suatu saham atau portofolio terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan, biasanya dibandingkan dengan indeks seperti IHSG atau SP500. Interpretasinya untuk beta ini, beta lebih dari 1, itu artinya saham lebih volatile daripada pasar. Contohnya, jika pasar naik 1%, jika pasar naik 1%, eh, maka saham dengan beta 1,5 cenderung naik 1,5%. Lalu untuk beta yang kurang dari 1, itu saham lebih defensif atau kurang volatile, cocok untuk investor yang konservatif. Beta sama dengan 1 itu menunjukkan pergerakan sejalan dengan pasar. Beta penting untuk mengetahui cost of equity dalam model dan untuk strategi diversifikasi portofolio. Lalu yang kedua ada value at risk yang biasa kita sebut dengan VAR, yaitu simulasi Monte Carlo untuk estimasi kerugian maksimum harian. VAR ini definisinya adalah estimasi kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada portofolio dalam periode tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu.
Simulasi Carlo sendiri itu menggunakan ribuan skenario acak berdasarkan distribusi return historis, dapat memperkirakan per harian, mingguan, atau bulanan. Cocok untuk portofolio kompleks yang melibatkan derivatif, instrumen non-linear, atau banyak aset. Contohnya, VAR 1 hari sebesar 1 miliar pada 95% confidence level, ada 5% kemungkinan portofolio bisa rugi lebih dari 1 miliar dalam 1 hari. Lalu yang ketiga ada analisis EBIT reversing theory, yaitu memodelkan pengaruh multifaktor makroekonomi. Definisinya sendiri ini APT itu merupakan model alternatif dari CAPM yang mempertimbangkan banyak faktor makroekonomi, bukan hanya risiko pasar. Karakteristik sendiri dari APT ini tidak hanya melibatkan beta terhadap pasar, tapi juga terhadap berbagai faktor sistemik seperti inflasi, suku bunga, GDP, harga komoditas, sentimen investor. Untuk fungsinya sendiri memungkinkan analisis sensitivitas aset terhadap berbagai shock makroekonomi. Lalu ini juga berguna untuk stress testing faktor spesifik dan strategi alokasi aset berbasis faktor. Next. Struktur suku bunga, suku bunga merujuk pada hubungan antara tingkat suku bunga dan jangka waktu atau biasa disebut dengan maturity dari instrumen utang atau klaim keuangan. Dalam praktiknya, struktur ini direpresentasikan dalam kurva imbal hasil. Struktur tingkat suku bunga dipengaruhi oleh beberapa determinan. Yang pertama itu jangka waktu dari klaim keuangan. Instrumen jangka panjang biasanya menawarkan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan jangka pendek. Alasannya adalah investor menuntut kompensasi tambahan atas resiko waktu, seperti inflasi dan ketidakpastian masa depan. Ini menciptakan kurva imbal hasil normal, di mana yield meningkat seiring bertambahnya tenor. Lalu yang kedua ada karakteristik perpajakan dari klaim keuangan. Instrumen yang bebas pajak seperti obligasi pemerintah tertentu biasanya memiliki yield lebih rendah karena investor menerima pendapatan bersih yang lebih tinggi. Sebaliknya, instrumen dengan beban pajak lebih tinggi akan menawarkan suku bunga lebih tinggi untuk mengimbangi efek pajak. Yang ketiga, derajat resiko tunggakan, yaitu semakin tinggi kemungkinan gagal bayar, maka yield yang diminta investor juga akan lebih tinggi sebagai kompensasi risiko. Misalnya, obligasi korporasi dengan peringkat kredit rendah akan memiliki suku bunga lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah. Lalu yang keempat, ada kemudahan pemasaran, yaitu marketability atau likuiditas, yaitu instrumen yang mudah diperjualbelikan. Tinggi likuiditasnya seperti surat uang negara cenderung memiliki suku bunga lebih rendah. Instrumen yang sulit dijual kembali atau kurang liquid harus menawarkan suku bunga lebih tinggi sebagai kompensasi resiko likuiditasnya. Yang kelima, faktor lainnya yaitu yang termasuk ada ekspektasi inflasi di masa depan, ada kebijakan moneter, misalnya arah suku bunga BI, lalu ada kondisi permintaan penawaran dana di pasar dan resiko geopolitik atau ekonomi global. Next. Lalu ada teori kurva hasil. Kurva hasil atau yield curve ini menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga yield dan jangka waktu maturity dari instrumen utang, misalnya obligasi. Bentuk umum dari kurva hasil ini biasanya nilai normal dikurangi jangka panjang punya yield lebih tinggi. Kalau misalnya datar, yaitu perhitungannya turun atau inverted dikurangi sinyal resesi. Namun, bentuk kurva hasil dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak ada satu teori pun yang secara mutlak menjelaskan semua bentuk kurva. Oleh karena itu, dikembangkan beberapa teori sebagai pendekatan dari kurva hasil ini. Yang pertama ada teori harapan.
atau expectation theory. Inti gagasannya tingkat bunga jangka panjang merupakan rata-rata dari ekspektasi tingkat bunga jangka pendek di masa depan. Implikasinya kurva hasil naik, maka pasar mengantisipasi suku bunga jangka pendek akan naik. Jika kurva hasil turun, maka pasar mengantisipasi penurunan suku bunga, misalnya karena ekspektasi resesi. Kelemahannya yaitu tidak mempertimbangkan risiko dan preferensi investor terhadap likuiditas. Lalu yang kedua ada teori premium likuiditas. Inti gagasannya yaitu investor lebih memilih instrumen jangka pendek karena akan lebih liquid dan kurang beresiko. Oleh karena itu, instrumen jangka panjang harus menawarkan premi likuiditas tambahan. Implikasinya kurva hasil cenderung naik meskipun ekspektasi suku bunga masa depan tetap. Lalu yang ketiga ada teori pasar tersegmen. Inti gagasannya yaitu pasar untuk setiap jangka waktu adalah terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Investor dan peminjam memiliki preferensi spesifik atas tenor tertentu. Implikasinya bentuk kurva hasil bergantung pada permintaan penawaran di tiap segmen tenornya. Tidak mengasumsikan hubungan antara tenor. Kelemahannya kurang menjelaskan keterkaitan antara ekspektasi suku bunga dan kurva hasil. Next. Lalu ada struktur tingkat bunga di Indonesia. Yang pertama yaitu berdasarkan jangka waktu. Struktur suku bunga yang paling umum digunakan di Indonesia adalah berdasarkan jangka waktu. Jenis-jenis tenor umumnya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Instrumen ini tersedia untuk mata uang lokal, valuta asing, dengan catatan suku bunga biasanya semakin tinggi untuk tenor yang lebih panjang, mencerminkan kompensasi atas pencucian dana dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang kedua ada perkembangan terbaru, deposito berjangka kini umumnya bersifat jangka pendek, maksimal hanya 1 tahun. Instrumen dengan tenor 2 tahun atau lebih kini sudah sangat jarang ditemukan, berbeda dengan kondisi beberapa tahun lalu. Penyebab utama pergeseran ini antara lain kebutuhan fleksibilitas likuiditas dari pihak perbankan, ketidakpastian ekonomi dan suku bunga jangka panjang, lalu preferensi nasabah terhadap penempatan dana jangka pendek yang lebih aman dan mudah dipindahkan. Yang ketiga, relevansi terhadap struktur suku bunga nasional. Struktur ini mencerminkan kurva yield domestik dalam konteks pasar uang. Perubahan kebijakan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia sangat mempengaruhi tingkat suku bunga deposito di semua tenor. Yield jangka pendek lebih responsif terhadap kebijakan moneter dibandingkan jangka panjang. Lalu untuk implikasi praktisnya, bank menyesuaikan penawaran bunga deposito untuk mengelola dana pihak ketiga dan menjaga margin bunga. Untuk nasabah cenderung memiliki tenor pendek untuk mengantisipasi potensi kenaikan suku bunga di masa depan. Lalu untuk regulator mengawasi pergerakan bunga deposito karena terkait langsung dengan transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Next. Lalu ada resiko suku bunga tinggi, yaitu yang pertama naiknya biaya KPR atau kredit kepemilikan rumah. Kenaikan suku bunga menyebabkan kenaikan suku bunga kredit konsumen termasuk KPR. Akibatnya, cicilan rumah meningkat, daya beli masyarakat terhadap properti menurun, permintaan properti menurun, dampak negatif ke sektor properti dan konstruksi. Lalu yang kedua, eh itu ada naiknya beban bunga dan perusahaan, yaitu perusahaan yang memiliki utang berbunga variabel akan menanggung beban bunga yang lebih besar. Efeknya menekan margin laba perusahaan, potensi pengurangan belanja modal dikurangi, investasi produktif melambat. Lalu yang ketiga, turunnya pasar saham dan obligasi, yaitu valuasi saham turun karena diskonto. Sektor sensitif suku bunga seperti properti dan keuangan akan sangat berdampak. Lalu
pasar obligasi, harga obligasi turun karena yield baru lebih menarik. Investor akan meminta yield lebih tinggi untuk resiko yang sama, penurunan harga pasar obligasi lama. Lalu yang keempat, ada naiknya kredit macet atau biasa disebut dengan non-performing loan, yaitu nasabah kesulitan membayar cicilan, pinjaman akibat kenaikan bunga kredit, resiko kredit meningkat, NPL naik. Bank akan lebih selektif menyalurkan kredit, pengetatan likuiditas ke sektor real. Lalu yang kelima, ada naiknya beban APBN, yaitu pemerintah menerbitkan surat berharga negara untuk pembiayaan defisit, ketika suku bunga naik, kupon obligasi pemerintah naik. Akibatnya, beban bunga utang pemerintah meningkat, menekan ruang fiskal untuk belanja produktif, subsidi infrastruktur, dan lain-lain. Yang keenam, tertahannya kenaikan pertumbuhan ekonomi, yaitu gabungan dari konsumsi rumah tangga yang melemah, investasi korporasi yang melambat, dan pengeluaran pemerintah yang terbatas akan yang pertama menurunkan agregat permintaan, yang kedua menekankan pertumbuhan PDB, yang ketiga dampaknya bisa terlihat dalam waktu 2 sampai 3 kuartal setelah kenaikan suku bunga signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinar. Nah, jelas. Selanjutnya itu ada jenis resiko suku bunga atau interest rate risk. Yang pertama, yang pertama itu adalah basis risk atau resiko dasar. Basis risk atau resiko dasar muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara dua suku bunga yang seharusnya bergerak seiring namun nyatanya bergerak secara tidak paralel. Resiko ini sering dihadapi dalam transaksi berbunga variabel, di mana suku bunga pinjaman dan pendanaan berasal dari acuan yang berbeda. Contoh kasusnya adalah bank memberikan pinjaman berbunga mengambang berdasarkan Jakarta Interbank Overnight Rate atau JIBOR, sementara dana yang digunakan untuk pembiayaan berasal dari simpanan dengan suku bunga tetap. Jika JIBOR naik namun suku bunga deposito tetap, bank bisa memperoleh margin lebih besar. Sebaliknya, jika JIBOR turun, margin akan menyempit dan bisa mengakibatkan kerugian. Dampaknya, basis risk atau resiko dasar dapat menggerus pendapatan bunga bersih atau net interest income dan menciptakan ketidakpastian dalam proyeksi arus kas bank atau perusahaan pembiayaan. Selanjutnya ada yield curve risk atau resiko kurva imbal hasil. Resiko ini adalah resiko yang muncul dari perubahan bentuk kurva imbal hasil obligasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan jangka waktu. Kurva ini dapat mengalami pergeseran shift secara paralel atau non-paralel atau twist yang akan mempengaruhi nilai pasar dari aset atau kewajiban berbunga tetap. Jenis-jenisnya adalah yang pertama itu ada uh, kurva normal, yaitu pada saat suku bunga jangka panjang lebih besar daripada jangka pendek. Yang kedua ada kurva flat, semua tenor memiliki suku bunga yang hampir sama. Yang ketiga ada kurva inverted, atau suku bunga jangka pendek lebih besar daripada jangka panjang, biasanya menjelang resesi. Dampaknya, perubahan bentuk kurva imbal hasil dapat mempengaruhi strategi manajemen portofolio. Misalnya, perubahan dari kurva normal ke flat dapat mengurangi insentif untuk investasi jangka panjang karena selisih return yang kecil. Yang ketiga ada option risk atau resiko opsi. Resiko ini berkaitan dengan instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi seperti obligasi callable
yang berarti dapat ditarik lebih awal oleh penerbit atau pinjaman dengan opsi pelunasan dipercepat atau prepayment. Dampaknya, saat suku bunga turun, pemegang pinjaman cenderung melunasi lebih cepat. Ini menyebabkan perusahaan atau bank kehilangan arus kas masa depan yang menguntungkan dan harus menginvestasikan kembali pada tingkat bunga yang lebih rendah. Contohnya adalah kredit pemilikan rumah atau KPR dengan opsi pelunasan dini tanpa penalti dapat memicu prepayment risk bagi bank. Selanjutnya adalah strategi pengelolaan risiko suku bunga yang terdiri dari gap analis, yaitu alat manajemen risiko suku bunga yang menganalisis selisih atau gap antara aset dan liabilitas yang dapat repricing repricing dalam periode tertentu. Langkah-langkahnya itu yang pertama dapat menyusun jadwal repricing aset dan kewajiban. Yang kedua, menghitung gap dengan rumus gap sama dengan aset dikurang liabilitas dalam setiap buket waktu, misalnya 0 sampai 30 hari atau 1 sampai 3 bulan dan seterusnya. Yang terakhir, menilai pengaruh perubahan suku bunga terhadap pendapatan. Interpretasinya, jika positif gap, eh, jika positif gap itu berarti aset lebih besar daripada pendapatan eh, dan pendapatan naik jika suku bunga naik. Yang kedua, negatif gap ketika kewajiban lebih besar dari pendapatan, maka pendapatan turun jika suku bunga naik. Selanjutnya, itu ada duration analysis. Duration ini mengukur sensitivitas harga instrumen keuangan terhadap perubahan suku bunga. Jika durasi semakin tinggi, maka semakin sensitif harga terhadap suku bunga. Jenisnya ada dua. Yang pertama itu ada Macaulay duration, yaitu rata-rata tertimbang waktu jatuh tempo arus kas. Dan yang kedua itu ada modified duration, yaitu mengukur perubahan nilai obligasi akibat perubahan suku bunga. Kegunaan durasi itu digunakan untuk yang pertama mengukur value at risk atau VAR, yang kedua menentukan strategi lindung nilai, yang terakhir menyusun portofolio imunisasi terhadap perubahan suku bunga. Selanjutnya ada hedging menggunakan derivatif. Instrumen derivatif digunakan untuk mengurangi resiko fluktuasi suku bunga dengan cara mengunci tingkat bunga atau menciptakan batasan atas atau bawah bunga. Jenis derivatif ada tiga. Yang pertama itu adalah interest rate swaps atau pertukaran arus kas bunga tetap dengan bunga mengambang. Yang kedua ada interest rate futures atau kontrak untuk membeli atau menjual obligasi di masa depan. Yang terakhir ada option atau caps and floors. Cap membatasi bunga maksimum dan floor membatasi bunga minimum. Manfaatnya adalah hedging dapat mengamankan arus kas, menjaga stabilitas margin, dan yang terakhir meminimalkan volatilitas laba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang resiko bunga uh, dalam konteks global. Yang pertama, itu ada volatilitas global, yang berarti kebijakan suku bunga global, terutama oleh bank sentral utama seperti Federal Reserve Bank yang berada di Amerika Serikat, berdampak signifikan pada suku bunga domestik
dan arus modal internasional. Dampak dari volatilitas global pada negara berkembang itu yang pertama adalah modal asing bisa keluar masuk dengan cepat. Yang kedua, nilai tukar mata uang lokal bisa terdepresiasi. Yang terakhir, inflasi dan suku bunga lokal bisa terdorong naik. Contohnya, kenaikan suku bunga acuan The Fed seringkali menyebabkan capital outflow dari negara berkembang ke Amerika Serikat. Yang kedua, ada resiko cross currency, yang berarti resiko yang muncul ketika perusahaan memiliki aset dalam satu mata uang dan kewajiban dalam mata uang lain, menciptakan mismatch nilai tukar dan suku bunga. Contohnya, perusahaan Indonesia mengambil pinjaman dalam US dollar, tetapi pendapatannya dalam rupiah. Jika US dollar menguat dan suku bunga dolar naik, beban bunga meningkat secara signifikan dalam rupiah. Strategi mitigasinya yang dapat kita gunakan adalah menggunakan cross currency swap untuk menjaga keseimbangan aset liabilitas dalam mata uang yang sama. Selanjutnya ada reinvestment risk atau resiko investasi ulang. Reinvestment risk itu berarti resiko bahwa arus kas dari instrumen investasi seperti kupon obligasi harus diinvestasikan kembali pada tingkat bunga yang lebih rendah, mengurangi potensi penghasilan investor. Contohnya, jika investor menerima kupon 10% dari obligasi dan tingkat bunga pasar turun menjadi 6%, maka hasil dari reinvestasi lebih rendah dari harapan awal. Solusinya, yang pertama kita dapat menggunakan obligasi zero coupon, dan yang kedua mengunci tingkat bunga reinvestasi dengan kontrak derivatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang convexity risk, yaitu bagaimana perubahan harga obligasi tidak linear terhadap perubahan suku bunga. Ketika suku bunga naik, harga obligasi turun dengan kecepatan tertentu. Ketika suku bunga turun, harga obligasi naik, tapi tidak secepat penurunan sebelumnya. Dampaknya, mengelola portofolio tanpa memperhitungkan convexity bisa membuat estimasi nilai pasar yang salah, terutama dalam kondisi pasar yang sangat volatile. Penggunaannya, manajer dapat menggunakan portofolio yang berbentuk convexity untuk menyempurnakan strategi durasi. Selanjutnya adalah behavioral interest rate risk. Ini adalah resiko yang mencerminkan perubahan perilaku nasabah atau investor sebagai respon terhadap fluktuasi suku bunga. Perilaku ini bisa mempengaruhi arus kas aktual dan memperumit prediksi finansial. Contohnya, nasabah menarik dana dari deposito ketika suku bunga turun, dan debitur mempercepat pelunasan pinjaman karena bunga rendah. Dampaknya, suatu bank perlu mengantisipasi adanya lonjakan likuiditas dan perubahan durasi rata-rata portofolio. Kesimpulannya, resiko suku bunga merupakan salah satu jenis resiko keuangan yang sangat penting untuk dikelola, terutama oleh institusi keuangan seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Resiko ini timbul akibat adanya perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mempengaruhi pendapatan bunga, nilai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan.
Perubahan suku bunga dapat menyebabkan ketidaksesuaian atau mismatch antara aset dan liabilitas yang pada akhirnya berdampak pada profitabilitas dan stabilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya, resiko suku bunga merupakan salah satu resiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan, korporasi, dan investor karena perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai aset dan pendapatan hingga stabilitas portofolio seluruhan. Resiko ini tidak hanya terbatas pada terbatas pada fluktuasi tingkat bunga semata, tetapi juga mencakup ketidaksesuaian waktu repricing, perilaku nasabah, serta dampak eksternal dari kondisi ekonomi global. Terdapat berbagai bentuk yield curve risk, option risk, reinvestment risk, convexity risk, hingga behavioral risk yang masing-masing memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda-beda. Untuk menghadapi resiko tersebut, perusahaan dapat eh, per- perusahaan perlu mengimplementasikan strategi manajemen yang tepat seperti gap analysis, duration analysis, dan hedging menggunakan instrumen derivatif. Selain itu, pemahaman terhadap pengaruh volatilitas global dan resiko cross currency juga menjadi kunci penting dalam merumuskan kebijakan keuangan yang adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan resiko suku bunga harus dilakukan secara menyeluruh dan proaktif melalui sistem pengawasan, pengukuran risiko yang akurat, dan diversifikasi instrumen keuangan. Dengan manajemen risiko suku bunga yang baik, organisasi dapat menjaga stabilitas pendapatan, melindungi nilai ekonominya, dan serta memperkuat daya tahan terhadap guncangan pasar yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga. Keseluruhannya, manajemen risiko suku bunga yang efektif bukan hanya bertujuan untuk menghindari kerugian, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan bisnis, menjaga kepercayaan investor, dan menciptakan stabilitas keuangan jangka panjang di tengah ketidakpastian pasar. Baik, sekian dari kelompok kami. Eh, Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.